Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a innaka anta 'alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulli 'asir wa taysirul 'asiri 'alaika yasir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan untuk kita semuanya rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang fikih akhlak dan muamalah yang berkaitan dengan bagaimana kita ini bermuamalah dengan kaum mukminin. Yaitu perkara-perkara gimana kita itu bisa mendapatkan cintanya orang-orang yang beriman. Poin yang akan kita bahas bahwasanya orang-orang yang beriman itu, mereka itu juga manusia biasa. Mereka itu hanya manusia biasa. Kita itu bermuamalah dengan mereka bukan seperti kita bermuamalah dengan malaikat. Yang mana malaikat ini ahli taat, tidak pernah bermaksiat. Begitu juga orang-orang yang beriman itu bukan seperti iblis, yang mana tidak pernah muncul darinya kebaikan. Tapi orang-orang yang beriman ini manusia, sama seperti kita. Terkadang mereka itu ada kebaikannya dan terkadang mereka juga ada kesalahannya. Maka bagaimana kita itu menyikapinya? Tatkala kita itu bermuamalah dengan sesama kita. Fal mu'minuna basyarun yasduru minhum ma yasduru minal bashar. Orang-orang beriman itu ya manusia biasa. Biasa muncul dari mereka seperti manusia yang lainnya. Fa abuhum Adam asa fa asad dzurriyyatuh. Bapak mereka itu Adam pernah melakukan kesalahan. Maka anak turunnya juga pasti pernah juga melakukan kesalahan. Wa nasiya fa nasiyad dzurriyyatuh. Adam juga pernah lupa, pernah alpa, maka anak keturunannya pun juga pernah melakukan hal tersebut. Itu sudah menjadi fitrah manusia dan menjadi hal yang wajar. Maka tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu adalah manusia yang sama seperti kita, maka bagaimana kita bersikap dengan mereka? Kita bisa melembut dengan mereka. Wa khuliqu du'afa. Manusia itu diciptakan lemah. Diciptakan lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Sehingga dalam beberapa hal atau banyak sisi itu banyak kurang. Itu wajar. Tidak ada manusia biasa itu nggak ada kekurangannya. Sempurna dalam segala sisi. Tidak pernah alpa, tidak pernah lupa, tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang seperti itu. Fa idza sadara min ahadihim zallah fala tusqithu tamaman bihadhihi zallah. Apabila ada saudara kita yang dia itu pernah melakukan kesalahan, maka jangan jatuhkan
Ya, jangan jatuhkan kedudukannya. Ya, jangan hinakan. Disebabkan karena kesalahannya ini. Dikarenakan dia itu sama seperti kita. Kita juga pernah salah, kita juga pernah lupa. Maka saudara kita juga perlu mendapatkan muamalah seperti kita bermuamalah dengan diri kita. Bal i'rif lahu fadlahu wa manzilatahu wa makanatahu. Tapi apa? Motivasi. Beri dia motivasi. Beri dia itu dorongan. Beritahu bahwasanya meskipun dia salah, dia tetap punya kebaikan. Dia tetap punya kebaikan. Kita dorong seperti itu. Wa'inhu, dan kita tolong. Saudara kita yang dia itu salah, kita berikan pertolongan. Ala ayusliha nafsahu wa yuqilu atharatah. Dia bisa memperbaiki dirinya. Dia bisa mengurangi kesalahannya. Jadi kita butuh membantu dia. Jangan cuma kita itu hanya bisa menjatuhkan dia, memojokkannya. Tapi kita juga harus membantu dia supaya dia itu bisa berubah. Kita motivasi dia bahwasanya ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kebaikan yang ada dalam dirinya. Lalu beliau di sini memberikan contoh. Contohnya adalah generasi yang terbaik. Contohnya adalah generasi terbaik. Kita mengetahui bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang terbaik. Wa khairu ummatin ukhrijat linnas, dan mereka itu adalah umat yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Wa khairu qarnin, dan generasi terbaik. Akan tetapi apa? Wa ma'a dzalika sadarat minhum hafawat wa zalat. Tapi juga mereka manusia. Mereka juga manusia, pernah melakukan kesalahan juga. Lakin hadhil hafawat wa zalat lam tukhrijuhum an adadi ahli al-fadl was salah. Tapi kesalahannya tidak menjadikan mereka itu jatuh. Tidak menjadikan para sahabat ini menjadi orang-orang yang enggak baik lagi. Kita tahu bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang baik. Tapi yang namanya manusia, yang manusia biasa, maka kesalahan itu pasti ada. Walam tuzahzihuhum an tariqil muttaqin. Dan kita tidak pernah mengeluarkan para sahabat itu dari orang-orang yang bertakwa. Kita tetap mengatakan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Meskipun kita tahu, terkadang muncul dari mereka kesalahan. Bal hiya hafawatun maghmuratun fi buhuri fadailihim. Jadi kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan para sahabat itu sedikit kalau dibandingkan dengan keutamaan mereka. Sedikit daripada keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Coba kita lihat contohnya seperti Ummul Mukminin, Aisyah. Siapa yang tidak tahu Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya keutamaan yang banyak. Padahal Aisyah ini tidak pernah melihat Khadijah, tidak pernah bergaul dengan Khadijah. Akan tetapi merasa cemburu dengan Khadijah, sehingga kecemburuannya tadi menjadikan Aisyah mengucapkan ucapan yang kurang baik tentang Khadijah. Coba ini, padahal Aisyah tidak pernah bergaul, tidak pernah interaksi dengan Khadijah. Tapi yang namanya manusia seperti itu.
Coba bagaimana yang diucapkan oleh Aisyah, sebagaimana yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, ma ghirtu ala mra'atin, ma ghirtu ala Khadijah. Ya. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu terhadap seorang wanita melebihi cemburu terhadap Khadijah. Ya. Walaqad halakat qabla an yatazawwajani bi 3 sinin lamma kuntu asma'uhu yadhkuruha. Padahal Khadijah itu sudah meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi menikahiku. Ya. Tatkala aku mendengar namanya disebut, ya, maka apa? Aisyah ini merasa cemburu. Ya, merasa cemburu. Biasa seperti itu. Ya, namanya juga apa? Bermuamalah dengan manusia. Ya, kita bukan bermuamalah dengan malaikat, ya, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Wa taqulu ummul mu'minina Aisyah. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Dia mengatakan ista'dzanat Halah bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah, ala Rasulillah. Halah bintu Khuwailid, ya, saudarinya Khadijah, pernah minta izin ke Rasulullah. Fa'arafa isti'dzana Khadijah farta'a lidzalik. Ya. Rasulullah itu merasa ada izin dari Khadijah, minta izin. Khadijah minta izin. Maka Rasulullah pun merasa senang. Ya. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma Halah. Oh, ternyata adalah Halah, ya, saudarinya Khadijah. Ya. Qalat faghirtu. Ya. Aisyah mengatakan, aku cemburu. Fakultu, dan aku mengatakan, ma tadhkuru min ajuz min ajaizi Quraisy hamra'i syidqain. Ya. Apa yang engkau sebutkan tentang Khadijah? Ya. Dia itu hanya wanita tua. Ya, wanita tua. Hamra'i syidqain, sangat tua. Sehingga apa? Giginya itu sudah hilang. Ya, tinggal gusinya saja. Halakat fid dahr. Dia sudah lama meninggal. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganti yang lebih baik daripada Khadijah untukmu. Coba lihat ini. Bagaimana ucapan Aisyah, ya, menyebut Khadijah sebagai wanita yang tua. Ya, wanita yang tua. Padahal tidak pernah melihat Khadijah, tidak pernah bermuamalah dengan Khadijah. Ya, tapi beginilah manusia. Kita menghadapi manusia biasa. Ada kesalahan, ada kealpaan, ada kekurangan. Ya, di setiap kita bermuamalah dengan mereka, ya, pasti saja ada apa? Ada kekurangan, ya, ada kealpaan. Ya. Maka di sini kita harus pintar dalam menyikapi hal tersebut, sehingga hubungan, ya, yang terjalin itu tidak menjadi rusak. Ya. Tidak menjadi rusak. Kalau kita itu gara-gara satu kesalahan, ya, lalu kita tinggalkan, gara-gara satu kealpaan, lalu kita jauhi, ya, maka selamanya kita tidak akan pernah punya teman. Kita nggak akan bisa bergaul dengan siapapun, karena yang namanya manusia pasti ada salah, pasti ada alpa, pasti ada lupa. Itu sudah biasa. Ya. Ya. Maka yang jadi poin penting bagi kita adalah bagaimana kita itu bisa bisa memperbaiki kesalahan itu. Ya. Kita ingatkan dia, kita motivasi dia supaya kesalahannya tidak diulangi kembali, kealpaannya bisa diperbaiki. Ini cara kita bermuamalah dengan manusia. Ya. Wahhiya ummul mu'minin. Begitu juga contoh lagi.
Ya. Bagaimana sikapnya Aisyah? Tatkala Aisyah ini pernah bertengkar ya, dengan Ali, ya, bertengkar dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Falamma dzakarat wafat Rasulullah wa marad mautih. Tatkala Aisyah itu menyebutkan kematiannya Rasulullah dan juga sakit yang diderita Rasulullah sehingga beliau meninggal dunia. Fa kharaja an-nabiyyu yuhadi baina rajulaini baina Abbasin wa rajulin akhar. Aisyah menyebutkan Nabi SAW itu dibopong oleh dua orang. Ya, satunya Abbas, satunya adalah seorang laki-laki. Ya. Aisyah tidak menyebutkan nama. Ya. Aisyah tidak menyebutkan nama, padahal kita tahu siapa yang dimaksud oleh Aisyah. Ya. Apakah Aisyah tidak mengenal Ali bin Abi Thalib? Sangat mengenal sekali. Ya. Sangat mengenal. Ya. Sangat mengenal Aisyah itu. Lalu apa yang dikatakan? Ya. Ibnu Abbas itu mengatakan, hal tadri mani rajulil akhir alladhi lam tusammi Aisyah. Ya. Ibnu Abbas itu mengatakan, ya, apakah engkau tahu siapakah laki-laki yang dimaksud oleh Aisyah? Yang Aisyah itu tidak mau menyebut namanya. Innahu Ali. Itu Ali. Ya. Karena memang apa? Ada sedikit masalah dengan Ali. Sehingga Aisyah tidak mau menyebut nama Ali. Ya. Inilah manusia. Ya. Terkadang memang ada masalah, ya, ada marahan, ya, mungkin ada cekcok sedikit, ya. Ya manusia bermuamalah seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai apa? Kesalahan tersebut menjadikan kita itu langsung menjauhinya. Ya. Langsung menjauhinya. Karena kalau kita bersikap seperti itu, kita tidak akan punya teman sama sekali. Kita nggak akan bisa bermuamalah dengan siapapun. Coba lihat bagaimana Aisyah juga. Tatkala Aisyah itu tidak mau, manusia itu, orang-orang atau para sahabat yang lainnya itu merasa pesimis dengan orang tuanya, yaitu Abu Bakar. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam salat dengan manusia, maka apa yang dikatakan oleh Aisyah? Ya. Maka Aisyah itu memberikan suatu penolakan, memberikan alasan. Ya, jangan Abu Bakar. Ya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Inna Abu Bakar rajulun asif. Ya. Abu Bakar ini, ya, orangnya lemah. Ya. Idza qama maqamaka la yusmi'an nas minal buka. Ya. Lemah di sini adalah apa? Gampang nangis. Ya. Kalau dia itu jadi imam sholat, nanti manusia apa? Nggak akan bisa mendengar bacaannya. Ya. Nggak bisa mendengar bacaannya. Ini bentuk pembelaan, wajar. Ya. Anak bela bapaknya, bapak bela anaknya. Ya. Ini adalah sesuatu yang ya wajar, ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi kita akan temui sikap-sikap yang seperti ini. Kita akan temui sikap-sikap seperti ini tatkala kita itu bermuamalah dengan orang-orang yang beriman. Ya. Ada saudara, ya, yang dia itu apa? Bela saudaranya, itu sudah wajar. Orang tua bela anaknya, anak bela orang tuanya. Ya. Yang ini apa? Kadang bela temennya. Kita akan temui orang-orang yang seperti itu tatkala kita itu bermuamalah. Ya. Tapi bukan berarti apa? Menjadikan diri kita itu langsung apa? Langsung menjauhi mereka.
ya, langsung menjauhi mereka. Udah kita tinggalkan saja. Tidak seperti itu. Kita bisa memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Kita bisa membuat mereka itu berubah. Bagaimana cara mereka itu bisa merubah sikapnya. Begitu juga dengan kisahnya Sa'ad ibnu Ubadah. Ya, Sa'ad ibnu Ubadah. Ya. Kita tahu bahwasanya Sa'ad ibnu Ubadah ini orang yang dia itu punya keutamaan, punya kewibawaan, punya kebaikan. Ya. Tapi juga dia juga fanatik. Nah ini fanatik. Fanatik terhadap kaumnya, terhadap keluarganya. Ya. Dalam masalah hadis ifk, ya, tatkala terjadi tuduhan bahwasanya Aisyah itu melakukan perbuatan zina. Lihat apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya. Padahal dia adalah orang yang baik. Tapi yang namanya manusia, ya, terkadang perasaan kekeluargaan, perasaan persaudaraan, nah, itu menjadikan dia tidak bisa bersikap adil, ya, tidak bisa bersikap adil. Maka inilah manusia, ya, yang akan kita hadapi itu seperti itu. Ya, apa yang dikatakan Aisyah tentang Sa'ad bin Ubadah ini, tatkala terjadi masalah hadis al-ifk itu, tuduhan terhadap Aisyah kalau Aisyah itu berzina. Ya, peristiwa tersebut. Aisyah mengatakan wa kana qabla dzalika rajulan salihan. Ya, sebelum itu Sa'ad bin Ubadah ini orang yang saleh. Siapa yang enggak mengenal ya Sa'ad bin Ubadah? Ya. Walakin ihtamalathul hamiyah. Ya. Apa yang komentarnya Aisyah? Aisyah mengatakan walakin ihtamalathul hamiyah. Akan tetapi ya, dia terbawa fanatik, ya, perasaan fanatik, ya, terhadap kaumnya, ya, terhadap kaumnya. Tatkala Rasulullah SAW itu berkhutbah menjelaskan tentang kejadian tersebut, ya, maka Sa'ad ibnu Mu'ad, ya, maka Sa'ad bin Mu'ad itu dari Bani Ashhal, ya, dari suku Aus. Ya. Sa'ad bin Mu'ad ini dari suku Aus. Sa'ad bin Mu'ad ini mengatakan, ya, dia mengatakan tatkala Rasulullah itu berkhutbah untuk menjelaskan tentang kejadian tersebut. Sa'ad ibnu Mu'ad ini mengatakan fa in kana minal ausi darabtu unuqah. Ya, kalau itu dari suku Aus, ya, sukunya sendiri, ya, aku akan Aku akan penggal lehernya. Kalau yang berani mengatakan itu adalah dari kaumku. Ya, wa in kana min ikhwanina minal Khazraj. Nah, kalau itu dari dari saudara kami, dari kaum Khazraj. Ya, kita tahu bahwasanya suku Aus dengan suku Khazraj ini adalah suku yang dia itu punya punya track record yang yang kelam, ya, punya masa lalu yang kelam, karena mereka ini adalah dua suku yang sudah lama berperang, ya, sudah lama sekali berperang, ya. Dia mengatakan kalau itu dari saudara kami yang di suku Khazraj, ya, silahkan perintahkan kami akan mengerjakan perintahmu wahai Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau memang itu disuruh untuk membunuh, ya kami akan bunuh. Ya. Ya, kami akan bunuh. Ya. Maka Sa'ad ibnu Ubadah ini nggak terima karena dia dari suku Khazraj. Ya. Sa'ad bin Ubadah ini nggak terima karena dia dari suku Khazraj. Ya. Maka dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad,
ya. Kadabt, ya. Dusta kamu. Ya. La taqtuluhu, ya. Kamu gak akan bisa membunuh seseorang yang dari suku Khazraj. Wala taqdir ala qatlihi, dan kamu gak akan mampu untuk membunuhnya. Ya. Jadi apa? Marah. Ya. Ini bela apa? Bela kaumnya. Ya. Meskipun apa? Ya salah. Ya, meskipun salah. Sehingga terjadi apa? Sengketa. Ya. Di masjid saat itu. Antara suku Khazraj dengan suku Aus. Ya. Lalu dilerai oleh Nabi SAW. Lihatlah ini. Sikap. Ya. Yang seperti ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang dia itu mulia. Ya, tapi mereka juga apa? Manusia. Terjadi seperti biasa. Ini dalam masalah muamalah. Ya. Kita berbicara dengan apa itu dalam masalah muamalah. Ya. Interaksi mereka. Ya. Ya seperti interaksi manusia biasa. Ya. Ada apa? Ada kesalahan. Ya. Ada cekcok. Biasa seperti itu. Begitu juga dalam apa? Dalam kasus yang lain. Ya. Jabir, ya, riwayat hadis dari Jabir. Dia mengatakan, Sami'tun Nabi SAW yaqul, ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Jabir mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, arsy-Nya Rahman itu, arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Disebabkan karena kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Faqala rajulun li Jabir, ada seseorang yang dia itu berkata kepada Jabir, ya, fa innal barra yaqul, ya, bahwasanya barra, ya, barra itu mengatakan ihtazaz sarir. Yang bergetar itu adalah sarir, ya, tempat tidur, ya, bukan arsy. Ya. Faqala innahu kana baina hadainil hayyaini dhaghain. Ya. Hal itu dikatakan oleh Barra dikarenakan disebabkan, ya, adanya cekcok antara dua suku, suku Aus dengan suku Khazraj. Ya. Ya, suku Khazraj. Sami'tun Nabi, ya, maka Jabir mengatakan sami'tu, enggak seperti itu. Yang bergetar itu bukan tempat tidur. Aku mendengar sendiri dari Nabi, yang bergetar itu adalah arsy-Nya Ar-Rahman. Ya, disebabkan oleh kematian Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Coba bagaimana ini sikapnya Barra. Ya, dia mengatakan yang bergetar itu adalah sarir, ya, tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya, bukan arsy-Nya Allah. Ya. Hal itu dikarenakan ada konflik, ya, ada cekcok antara kaumnya Barra dengan kaumnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kita tahu bahwasanya apa? Sa'ad bin Mu'ad ini dari kaum Aus. Ya, Barra dari kaum Khazraj, ya, dari kaumnya Khazraj. Ya. Sehingga apa? Dia itu menghilangkan keutamaan yang seharusnya dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kurang terima, ya, kurang terima. Ini biasa seperti itu. Innal ladzi ihtazahu was-sarir, laisal arsy. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Jabir, ya, membela, ya, Jabir membela. Ya. Yang saya dengar itu
ihtazar arsyur rahman, ya. Yang bergetar itu adalah arsy-nya ar-Rahman. Ya. Untuk apa itu? Karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, coba kita lihat kan bagaimana ya hal yang seperti ini ya terjadi pada mereka, ya, pada generasi yang terbaik, ya, tatkala mereka bermuamalah ini, ya. Jadi sudah biasa seperti itu karena memang yang namanya manusia, ya, apalagi kita, ya, ya. Terkadang sikap kita mungkin berbeda, ya, karena mungkin itu teman, karena mungkin itu keluarga, ya. Sikap-sikap yang seperti itu pasti kita akan jumpai, ya. Bagaimana kita itu menyikapinya, ya, kita sikapi dengan baik, ya, kita sikapi dengan baik, ya. Tadi beliau yang menyebutkan, ya, kita motivasi dia, kita rubah bagaimana dia itu kita bantu dia supaya dia itu merubah sikapnya, ya. Tapi yang namanya manusia ya seperti itu, ya. Yang namanya manusia ya seperti itu, ya. Taib, kana ba'duhum yuhibbul mal wa yajtami'u lah. Nah, sebagian manusia itu, ya, tadi kan kita lihat bahwa sebagian manusia itu tempatnya salah, ya, memang betul, ya. Terus juga fitrahnya manusia cinta harta, suka ngumpulin harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada masalah tentang sahabat-sahabat nabinya yang mereka itu ikut perang Uhud. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, Allah menyebutkan di antara mereka, di antara kalian itu ada yang memang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Ya, ingin akhirat. Yaitu manusia, ya kan? Manusia. Ya, apakah manusia ada yang dia itu tidak suka harta? Ya, tidak ada. Semua manusia suka harta, cinta harta, ya. Sehingga yang namanya manusia, ya, tatkala mereka itu berkaitan dengan harta, ya, mungkin kurang dalam masalah muamalah, ya, berkaitan dengan harta, ya, itu sudah biasa, ya, sudah biasa, ya. Apalagi itu berkaitan dengan hartanya dia, ya, atau mungkin kalau kurang, ya pasti marah, pasti jengkel, ya, seperti itu. Maka kita harus pintar untuk menyikapi seperti itu. Kita harus pahami bahwasanya yang kita itu bermuamalah dengan manusia. Yang mereka ini tempatnya salah, ya, cinta harta, ya. Terus juga senang membela orang yang terdekatnya. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti kita akan temui. Maka kita harus bijak dalam bersikap dengan mereka. Tidak bisa kita itu langsung jauhi, langsung tinggalkan. Kalau yang seperti itu kita nggak akan punya teman, ya. Kita nggak akan punya teman sama sekali, dan kita nggak akan bisa bermuamalah dengan siapapun. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, Nabi SAW bermuamalah dengan para sahabatnya. Ada kekurangan begini, ada kekurangan begitu, ya. Namanya juga bermuamalah dengan manusia, ya. Ada sana sini, pasti kekurangan ada, ya. Makanya kita nggak bisa menuntut kesempurnaan, ya. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan tatkala kita itu bermuamalah dengan orang. Mustahil kita akan dapatkan sempurna dalam hal ini, sempurna dalam semua hal, ya. Nggak akan bisa kita dapati seperti itu, ya. Nggak akan bisa kita dapati seperti itu. Ingat bahwasanya kita itu bermuamalah dengan manusia.
Kita bukan bermuamalah dengan malaikat, ya, yang mereka itu adalah ahli taat, ya, nggak pernah bermaksiat, ya, nggak pernah melakukan kesalahan. Jadi sangat-sangat perfect, nggak ada manusia itu 100% perfect semuanya, ya, tidak ada. Jadi itu yang perlu kita sadari tatkala kita itu bermuamalah dengan kaum muslimin. Mereka itu adalah manusia biasa, mereka itu punya salah, mereka juga pernah suka harta. Ya. Jadi kita harus sikapi bijak tatkala kita bermuamalah dengan mereka. Ya, begitu juga ada orang-orang yang dia itu tatkala mereka itu menemui musuh, ya, mereka membelot, ya, mereka membelot. Sebagian sahabat pernah membelot, ya, tatkala mereka itu berjumpa dengan musuh, padahal itu sikap nggak benar, ya, sikap nggak benar, ya, sikap nggak benar. Kok bisa orang-orang yang mulia itu bisa melakukan hal tersebut? Namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Innal ladzina tawallaw, Allah mengabarkan itu. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sungguhnya ada orang-orang yang dia itu membelot, ya, saat perang, ya, balik lagi pulang, ya. Padahal sudah ketemu musuh sudah berhadap-hadapan, ya. Padahal itu dosa besar, itu dosa besar. Innamastazallahum syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Mereka lakukan itu karena memang tergelincir oleh setan. Tergelincir oleh setan. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad afallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf untuk mereka. Memberikan maaf untuk mereka. Jadi ini adalah sikap, ya. Tatkala kita mengetahui ada kesalahan, ya, jangan langsung kita hakimi. Ya. Jangan langsung kita hakimi. Bisa jadi memang dia sudah berusaha, ya, berusaha untuk memperbaiki diri, tapi yang namanya kita ini lemah, ya. Kadang kita itu kalah dengan hawa nafsu, sehingga kita terjatuh lagi dalam kesalahan. Sehingga orang-orang yang seperti ini butuh kita ulurkan tangan, ya. Kita bantu orang-orang yang seperti ini supaya mereka itu bisa memperbaiki dirinya, bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa memaafkan para sahabat yang mana mereka itu membelot tatkala sudah ketemu musuh, padahal itu adalah dosa besar, Allah bisa ampuni itu. Bagaimana dengan kita? Ya, tatkala kita itu mengetahui ada kesalahan di saudara kita, kenapa kita tidak bisa untuk memaafkan? Kenapa kita tidak bisa menarik tangannya? Kita perbaiki, kita nasihati, bukan malah kita tinggalkan atau kita jauhi. Ya. Maka ini adalah sikap-sikap yang seperti ini perlu kita perbaiki. Tatkala kita bermuamalah, ya, saudara-saudara kita ini manusia, ya, kita nggak bisa menuntut banyak dari mereka. Ya. Kalau memang ada kesalahan, ya kita perbaiki, kita bantu mereka. Ya. Kita bantu mereka. Ya. Semoga dengan yang demikian dia bisa memperbaiki dirinya, dan muamalah kita pun jadi jadi lebih baik. Hubungan kita dengan dia pun juga akan menjadi lebih baik, dan dia bisa jadi akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ya. Karena Karena orang-orang yang di sekitarnya itu mendukung, ya, mendukung dia untuk menjadi lebih baik. Karena terkadang orang itu sudah terjatuh dalam lubang, tidak ada yang mau mengulurkan tangan, ya, sehingga dia semakin terjatuh dalam kesalahan, ya.
terjatuh dalam kesalahan. Disebabkan apa? Tidak ada orang yang mau membantu dia, mau memperbaikinya. Ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran untuk kita dalam bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa bijak dalam menyikapi setiap apa yang muncul dari mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.